Shalom umat Tuhan dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan yang selalu sehat, dan semakin sehat di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Lydia Lim dan di akun YouTube saya di Lydia Lim Ministry. Saat ini saya akan membagikan sharing kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita bisa menjadi pribadi yang mendengar dan memelihara firman Tuhan itu. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Saudara tentu mau kan disebut sebagai orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia bukanlah orang yang cantik, yang ganteng, yang keren, yang punya pendidikan tinggi, kaya raya. Bukan itu. Itu mungkin bahagia dalam tanda petik secara dunia. Tetapi Yesus berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, kita akan belajar dari satu kehidupan wanita yang dimana dia memiliki semangat yang gigih di tengah-tengah sakit penyakitnya. Dia adalah wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Saudara bisa baca secara lengkap di Markus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya, di mana di situ diceritakan ada seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan sudah cukup lama. Wanita ini sudah banyak mendengar kabar tentang Yesus, ya. Siapa Yesus? Dia sudah mendengar kabar itu. Dan dia merasa penasaran, siapa sih Yesus itu? Yang dia dengar adalah Yesus itu mampu menyembuhkan segala penyakit. Yesus banyak mengadakan mujizat, bahkan Yesus bisa mengusir badai. Ini menjadi hal-hal yang perempuan itu sebagai dia merasa penasaran gitu kan. Aku harus bertemu dengan pribadi itu. Dan aku yakin jika aku bertemu dengan pribadi itu, yaitu Yesus, maka aku akan sembuh. Wanita ini bukan hanya mendengar firman atau mendengar kesaksian orang-orang tentang siapa Yesus, tetapi dia punya hati, dia punya kerinduan untuk bisa sampai bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Dia bukan hanya mendengar, tetapi dia memelihara firman yang ia dengar. Dia mendengar Yesus sebagai seorang penyembuh. Dia mendengar Yesus sebagai seorang yang sungguh luar biasa. Maka dia memelihara itu. Tuhan Yesus memperhitungkan itu sebagai imannya. Sehingga tiba hari H, wanita ini akhirnya bisa bertemu dengan Yesus. Wanita ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mengumpulkan sisa-sisa kekuatan tenaganya. Dia seorang yang sakit sudah parah, bahkan dikatakan sudah banyak menghabiskan materi, tetapi dia tidak sembuh, bahkan semakin kritis. Tapi wanita ini punya satu pengharapan. Dia mendengar tentang siapa Yesus, dia memelihara apa yang dia sudah dengar, dan dia rindu mencari Yesus, bahkan sampai berjumpa dengan Yesus. Akhirnya wanita ini bisa bertemu dengan Yesus. Walaupun ada resiko saat itu yang harus dia terima. Bisa saja dia bisa meninggal saat itu di tengah jalan. Dia bisa diinjak-injak oleh kerumunan orang banyak. Dan dia pasti dihina, diejek, dicemooh. Karena orang yang sakit pendarahan saat itu dianggap sebagai orang yang najis. Tetapi dia menyingkirkan itu semua. Dia memilih mendengar firman Tuhan. Dia memilih memelihara firman Tuhan itu. Dan dia memilih untuk bisa mencari Yesus sampai dia berjumpa secara pribadi. Akhirnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, walaupun dia hanya menjamah jubah Yesus, tetapi kesembuhan terjadi. Mujizat dia rasakan. Saat itu juga pendarahannya berhenti total. Sungguh peristiwa yang luar biasa. Yesus telah memperhitungkan siapa orang yang mau mendengar firman Tuhan dan mau memeliharanya itu. Sehingga Yesus memberikan mujizat bagi kehidupannya. Saudara, jadilah pribadi yang bukan hanya mendengar tentang firman Tuhan, tetapi peliharalah itu. Memelihara berarti saudara mau melakukan, mau merenungkan, dan terus haus mencari dan berjumpa dengan Yesus. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan Yesus, saudara mengalami perjumpaan pribadi, saudara akan disembuhkan, saudara akan mengalami mujizat.
Saudara akan disembuhkan mungkin secara penyakit saudara. Saudara akan disembuhkan dalam ekonomi saudara. Apapun itu, disembuhkan dari hubungan yang mungkin selama ini mengalami hubungan yang tidak baik dengan siapapun itu. Ketika saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan merasakan mujizatnya dan saudara akan mengalami kesembuhan. Jadi kuncinya saudara tidak boleh hanya cukup mendengar firman Tuhan, tetapi mendengar dan memeliharanya. Sehingga saudara dan saya disebut sebagai orang yang berbahagia menurut Yesus. Saudara, jika saudara merasa video yang saya bagikan ini bermanfaat dan memberkati saudara, jangan lupa bagikan kepada teman-teman saudara, kepada keluarga saudara, supaya bisa memberkati banyak orang. Tetap semangat. Ayo, saya minta saudara bisa subscribe channel YouTube saya di Lydia Lee Ministry. Semoga menjadi berkat dan nantikan video-video saya yang berisi dengan sharing kebenaran firman Tuhan sehari-hari dan semoga menjadi berkat dimanapun Anda berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.